Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih Anda bingung kapan harus pakai tameni dan kapan pakai noni? Keduanya kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia artinya sama-sama untuk. Nah, jadi apa dong bedanya? Yuk kita kupas tuntas hari ini. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Banyak banget loh pembelajar bahasa Jepang yang sering ketukar di sini. Dan itu wajar banget, karena memang mirip. Tapi jangan khawatir, di akhir sesi ini, saya jamin Anda bakal bisa membedakannya dengan sangat percaya diri. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan bedah satu persatu, mulai dari misinya si Tameni, lanjut ke fungsinya si Noni, terus kita akan bandingkan keduanya secara langsung, lihat contoh praktisnya, dan terakhir, saya akan kasih beberapa tips super cepat. Sudah siap? Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu misinya tameni. Anggap saja kata ini adalah tentang menetapkan tujuan. Jadi, tameni ini kita pakai untuk menyatakan sebuah misi, sebuah cita-cita, atau alasan besar di balik tindakan kita. Jadi, gampangnya begini. Tameni itu menjawab pertanyaan, kenapa kamu melakukan itu, atau demi apa? Ini semua tentang tujuan akhir, alasan besar kenapa kita melakukan sesuatu. The big why, kalau kata orang. Biar gampang nempel di kepala, kita pakai analogi ya. Bayangkan saja, tameni itu seperti destinasi akhir yang Anda pin di Google Maps sebelum berangkat. Itulah tujuan utama Anda. Alasan Anda memulai seluruh perjalanan ini. Coba kita lihat contoh yang ada di sini. Shorai jibun no mise o mochi tame ni chokin shite imasu. Tindakannya adalah menabung atau chokin shite imasu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah demi memiliki toko sendiri di masa depan. Polanya jelas sekali kan? Kata kerja bentuk kamus, yaitu motsu, diikuti oleh tameni. Baik, tameni sudah cukup jelas ya. Sekarang kita beralih ke pasangannya, yaitu noni. Kalau tadi tameni itu soal tujuan besar, nah noni ini fokusnya lebih ke kegunaan atau fungsi, jauh lebih praktis dan spesifik. Sederhananya, noni itu menjawab pertanyaan, benda ini dipakai buat apa? Atau tindakan ini fungsinya untuk apa? Jadi bukan soal cita-cita, tapi soal kegunaan praktis saat itu juga. Kita balik lagi ke analogi perjalanan tadi. Kalau tameni adalah destinasi akhir Anda, maka noni itu ibaratnya power bank yang Anda bawa. Anda melakukan perjalanan kan bukan demi power bank itu, tapi power bank itu berguna untuk mengisi daya ponsel. Nah, itu dia bedanya, alat versus tujuan. Kita lihat contohnya. Konohasami wa hana o kiru no ni tsukaimasu. Kalimat ini nggak sedang membahas apa tujuan hidup si gunting, tapi secara spesifik menjelaskan fungsinya, gunting ini digunakan untuk memotong bunga. Sangat jelas, sangat fungsional. Nah, ini ada fungsi lain dari noni yang penting banget untuk diingat. Selain untuk kegunaan, noni juga dipakai untuk menyatakan berapa lama waktu atau berapa besar biaya yang dibutuhkan. Misalnya, butuh 12 tahun untuk membangun jembatan ini, atau butuh 20 juta yen untuk membangun rumah. Jadi, ini tentang sumber daya yang diperlukan, bukan tentang tujuan akhirnya. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling krusial, momen pencerahannya. Kita akan sandingkan keduanya, tameni lawan noni, supaya perbedaannya terlihat jelas dan nggak akan pernah tertukar lagi. Yuk kita bedah tabel ini sama-sama. Pertama, lihat fokus utamanya. Tameni itu tujuan. Noni itu fungsi. Ini kuncinya. Lalu, lihat strukturnya. Kalau pakai kata benda, tameni perlu partikel no di depannya. Jadinya, kenko no tameni. Sementara itu, noni bisa langsung dengan partikel ni. Perhatikan contohnya. Lari demi kesehatan itu kan sebuah tujuan jangka panjang. Beda dengan, sepatu ini bagus untuk berjalan. Itu kan fungsinya si sepatu. Jelas ya bedanya? Teori saja nggak cukup kan? Sekarang, ayo kita lihat gimana kedua pola kalimat ini dipakai dalam percakapan nyata, misalnya di lingkungan kerja. Ini akan membantu kita benar-benar merasakan nuansa penggunaannya. Bayangkan skenario ini ya. Rekan-rekan kerja lagi ngobrolin bonus akhir tahun. Terus ada yang bertanya, bonusnya mau dipakai buat apa nih? Suzuki-san dan Hayashi-san langsung menjawab dengan rencana mereka. Yang satu mau beli sepeda baru buat jalan-jalan, yang satu lagi berencana untuk belajar di Inggris. Nah, ini kan jelas ya, mereka membahas tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dengan uang bonus itu. Terus, datanglah Ogawa-san dengan jawaban yang lebih realistis. Dia bilang, bonusnya sudah ada posnya sendiri, demi membayar cicilan rumah dan demi pendidikan anak. Dia menggunakan tameni di sini karena pengeluaran itu adalah sebuah tujuan yang sudah pasti dan harus dipenuhi, bukan sekedar keinginan. Jadi, gimana caranya biar semua ini gampang diingat dan gak ketukar lagi?
Tenang, saya punya beberapa trik jitu yang bisa langsung Anda pakai. Ini adalah kunci untuk benar-benar menguasai perbedaannya. Gini caranya. Pertama, selalu tanya pada diri sendiri. Ini soal mengapa atau untuk apa? Kalau jawabannya mengarah ke cita-cita atau tujuan besar, pakailah tameni. Kalau jawabannya soal kegunaan atau fungsi, pakailah noni. Dan yang paling penting, ulangi mantra ini. Tameni itu tujuan, noni itu fungsi. Ulangi terus sampai hafal. Terakhir, ingat ya, dalam percakapan sehari-hari, salah sedikit itu wajar. Tapi kalau untuk ujian seperti JLPT, ketepatan ini sangat krusial. Baik, sebagai penutup, sekarang giliran Anda untuk mencoba. Lengkapi kalimat ini. Nihongo benkyou shiteimasu, Nihon de hataraku ... Anda akan mengisinya dengan tameni atau noni. Coba pikirkan, bekerja di Jepang itu sebuah tujuan atau sebuah fungsi? Jawaban Anda akan jadi bukti seberapa baik Anda memahami materi kita hari ini. Terima kasih banyak telah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.